Terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama kami dalam program Doncast, tentunya hanya di Nusantara TV. Saya Doni The Kaiser. Anda yang sudah menyaksikan dengan setia, baik melalui layar Nusantara TV dan juga melalui channel YouTube Nusantara TV Official, kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga komen di channel YouTube kami. Oke, kita masih obrolan tepi jurang dengan Bung Jerry. Karena ada beberapa indikator yang memang ya ada juga katakan tadi bahwa sudah terang-terangan bahwa hubungan antara Presiden Jokowi dengan PD Perjuangan sudah tidak seperti dulu lagi. Tapi kita sepakat bahwa bulan madu Presiden Prabowo, entah itu dengan Presiden Jokowi atau dengan, saya tidak tahu, kalau dengan Mas Gibran kan masih satu paket ya. Ini apakah bulan madu ini akan berlangsung panjang atau cepat? Seperti apa analisa Anda? Ya, banyak yang memberi target 6 bulan. 6 bulan ya? Yang menikah mereka yang ngasih target orang luar ya? Ya, maksudnya relasi antara Presiden Pak Jokowi dulu dengan Presiden Prabowo sekarang ya. Kalau dengan Gibran itu kan akan panjang, 5 tahun ya. 5 tahun sejauh tidak ada soal politik yang bisa mempengaruhi itu gitu ya. Tapi dengan mantan Presiden Jokowi, saya kira memang kita lihat dalam 6 bulan ke depan ya, karena kan banyak idenya sudah berbeda nih. Idenya Presiden Prabowo? Iya kan, soal IKN misalnya gitu ya. Tidak, ya kalau mengatakan sih oke ya, tapi ini kan tindakan terhadap itu juga masih tanda tanya gitu ya. Apalagi kemudian makin terbuka soal apa di belakang IKN di masa Presiden Jokowi dulu gitu ya. Jadi komitmen-komitmen yang dulu mungkin dibangun sekarang kelihatan makin sulit untuk terwujud. Nah, begitu juga saya kira mulai muncul kuat ya, dan saya kira orang seperti Prabowo dan Gerindra juga mungkin nggak sadar itu bahwa ya Gibran ini bukan hanya disetting untuk jadi wakil presiden 1 tahun, 1 periode, gitu kan, sudah pasti akan ada kelanjutannya. Kelanjutan gitu apa ini maksudnya? Jadi ya dia bisa maju sebagai presiden, gitu ya. Atau ada soal lain. Artinya apa? Tapi kan belum punya kendaraan politik sekarang Gibran. Oh, saya kira kalau untuk itu lebih gampang gitu ya. Mudah ya? Iya, karena pasti ada partai, ada saja partai yang mau. Misalnya partai seperti PSI kan sudah pasti oke itu. Tinggal apakah Pak Jokowi apa Gibran mau gitu ya. Yang pasti sekarang Kaisang yang pegang itu. Kan Atau gitu. Gerindra sendiri apakah terbuka opsi untuk? Kalau saya kira kalau Gerindra tidak mungkin. Nggak mungkin Gerindra Selama masih ada Pak Prabowo. Selama masih ada Pak Prabowo. Dan justru yang dikhawatirkan Gerindra sekarang menurut saya memang tidak pernah dikemukakan secara terbuka ke publik gitu ya. Kekhawatiran ya terhadap fenomena Pak Jokowi dengan Gibran yang bisa saja itu mengambil alih dalam tanda petik ya peran-peran Prabowo di publik, bukan di pemerintahan misalnya. Kan itu udah terlihat misalnya Gibran bikin hotline untuk Wapres gitu ya. Nggak salah kan itu? Nah, ini juga tapi nggak wajar. Di era Pak Trisutrisno juga ada kan? Kotak pos gitu. Oh iya, kalau zaman dulu selalu ada. Tapi kan begini, apakah itu sudah dikoordinasikan dengan Prabowo? Gitu. Dan saya kira kelihatan betul itu resistensi politisi-politisi Gerindra terkait dengan itu, tapi tidak dimunculkan ke publik gitu. Itu nggak wajar. Ada upaya RI2 untuk mengambil spotlight-nya RI1. Ya itu yang tadi saya bilang, bukan peran-peran pemerintahan, tapi peran-peran yang berkaitan dengan publik. Karena kan modal keluarga dinasti Jokowi ini adalah popularitas publik. Dan politik kita itu adalah politik populis. Gitu ya. Jadi kemenangan Jokowi selama ini dengan keluarganya itu karena branding populisme ini. Yang kemudian menegasikan atau merendahkan ya, atau menurunkan derajat lembaga-lembaga demokrasi kita. Gitu ya. Misalnya Jokowi selalu baik, PDIP itu selalu jelek. Gitu kan gitu. Bahkan seorang Jokowi itu bisa melebihi
Jadi apa, kepopuleran Jokowi ini sebetulnya juga menegasikan atau merendahkan sedikit lembaga-lembaga pemerintahan kita. Dan memang itu ciri politik populis kan. Iya. Artinya modal mereka di situ tuh. Ya, nah kalau peran-peran ini tetap dimainkan dan peran ini tetap dimainkan gitu ya. Kita lihat misalnya Jokowi ini selalu aktif di media sosial, gitu ya. Kemudian Gibran juga selalu aktif di media sosial. Beda dengan Prabowo. Ini padahal Prabowo presiden. Jadi peran-peran kenegaraan itu mungkin akan tetap di Prabowo, karena Prabowo dengan Gerindra sekarang menurut saya mengontrol betul itu ya. Iya, pemerintahan. Iya, tapi kan peran di media sosial nggak bisa juga dihentikan, baik Gibran maupun Jokowinya. Iya. Gitu. Jadi yang urusan pencitraan publik tetap terbangun, tetap dibangun ini. Dan ini yang menurut saya membuat Gerindra khususnya itu harus hati-hati terhadap Jokowi dan Gibran atau keluarga dinasti Jokowi. Dan Gibran termasuk Kaisang. Ya, dan Gibran punya tabungan waktu 5 tahun untuk melakukan itu ya. Betul. Jadi kalau peran-peran pemerintahan itu nggak diberikan, dia akan tetap menjalankan peran-peran itu. Gitu ya, popularitas. Tapi bukannya si malakama ya, kalau presiden berbagi peran pemerintahan kepada wakil presiden, malah menambah spotlight bagi RI2. Ya, memang selalu ada risiko itu, Bung Don ya. Tetapi kan di masa pemerintahan SBY dan JK itu pernah terjadi. Iya. Bahkan di masa pemerintahan Pak Jokowi dengan JK dulu awal terjadi. Meskipun jadi pembagian peran itu tetap bisa dilakukan dalam batasan-batasan tertentu. Nah, kalau kita lihat sekarang, kelihatannya Prabowo dan mungkin juga orang-orang teman-teman Gerindra di belakangnya itu agak hati-hati atau mungkin tidak mau memberi peran terhadap Gibran juga. Gitu. Ya, saya nggak tahu ya apakah peran-peran yang selama ini dilakukan itu jangan-jangan ini inisiatif Gibran sendiri. Harusnya kan sudah disepakati sejak awal kan. Iya, kita nggak berpasangan. Iya, kita nggak tahu kita nggak dapat informasi terkait dengan itu kan. Kalau dulu di masa SBY dengan JK jelas. Iya. JK ambil peran apa, SBY ambil peran apa, SBY dan sekarang kan sekarang nggak muncul itu. Iya. Nah, termasuk soal kabinet, bagaimana betul besar atau gemuknya kabinet merah putih. Ini juga ini satu problem sebetulnya yang perlu kita catat dalam peristiwa demokrasi di 2024. Besar tapi lincah kan nggak apa-apa, Bung. Dan ya itu kan katanya di awal. Tapi sekarang ini kita udah lihat dia besar dan tidak lincah. 2 bulan ini. Apa indikatornya? Loh, ini aja yang dipikirin adalah naikin pajak gitu. Dan resistensi publik terhadap itu sudah ada. Kenapa? Karena memang membiayai kabinet yang gemuk ini butuh uang. Uang nggak ada. Caranya adalah ya naikin pajak. Dan kan begini, ketika naik pajak 12% nanti tahun depan ini. Beberapa hari lagi. Ya, beberapa hari lagi. Yang orang pikirkan adalah apa? Karena kabinet gemuk. Harus membiayai kabinet gitu. Ya iya gitu. Jadi kabinet gemuk ini juga satu problem sendiri. Dia memang ini kan gini, ini fenomena kartel politik juga gitu ya. Yang mengakomodir semua kekuatan politik ya untuk menjadi pendukung kabinet. Gitu ya. Salah satu cara yang biasa kita pakai itu adalah ya masukkan dia ke kabinet gitu kan. Nah, tetapi di sisi lain dia jadi beban gitu. Nah, saya nggak tahu juga kadang-kadang mikirin Prabowo ini ya, karena banyak sekali kan, 46 menteri, 58 wakil menteri, dan kita lihat juga banyak orang di sana itu yang kita hampir nggak mengerti apa peran yang diharapkan oleh presiden dari mereka. Gitu ya, ada orang seperti Raffi gitu ya, dia nggak usah jadi wamen, sebetulnya bisa diminta untuk menjalankan peran yang sekarang dia perannya yang dulu dia lakukan di masa Jokowi. Gitu. Dan ada banyak orang yang kategori seperti itu. Iya, taruhlah ini masih masa bulan madu. Kata siapa tidak akan ada reshuffle atau mungkin perampingan, ya kita tidak tahu. Ya, kita berharap segera dilakukan justru itu. Banyak yang mengatakan itu. Jadi membandingkan, ya mungkin tidak apple to apple ya, tapi
Presiden terpilih Trump, dia akan membentuk sebuah kementerian efisiensi birokrasi yang mungkin nanti akan banyak disupport oleh Elon Musk di situ. Nah, cuma kan itu Amerika, demokrasinya sudah ratusan tahun. Nah, kita hanya bicara sepanjang 2024 ini, catatan demokrasi Anda, kemudian ada hal-hal yang mencederai demokrasi. Tapi soal kabinet kan bukan mencederai demokrasi, itu kan prerogatifnya presiden. Iya, tapi itu anomali sebetulnya di tengah kecenderungan dunia sekarang. Dunia sekarang ini kan makin banyak dibantu oleh teknologi. Oke. Gitu ya. Jadi kemajuan teknologi ini sebetulnya juga punya efek terhadap perampingan kabinet. Gitu, makanya sebetulnya ketika Prabowo mengambil kabinet gemuk, kita paham mungkin maksudnya, tapi ini anomali demokrasi kita juga. Atau anomali dari tren dunia sekarang gitu. Karena itu misalnya pilihan seperti contoh Trump, saya kira Trump mengambil keputusan itu juga karena teknologi. Ada banyak hal yang sekarang bisa dibantu oleh teknologi kan. Gitu apa saja gitu. Dan dalam konteks seperti ini kita nggak butuh banyak orang yang mau terlibat sebetulnya. Gitu, Oke, Bung. Memang kalau membahas kaleidoskop tidak cukup dalam satu episode. Banyak hal belum banyak kita bicara juga ini. Tapi setidaknya kita harus memberikan waktu dan kepercayaan dulu. Sudah pasti. Pemerintahan yang baru berjalan ini kan. Nah, apa yang bisa Anda sampaikan untuk pelaku atau penyelenggara negara kita ini? Sebentar lagi kita masuk tahun 2025. Tentu ada harapan. Iya. Saya kira catatan yang penting dalam rangka untuk memulihkan situasi demokrasi kita adalah pemerintah harus memberi jaminan independensi terhadap lembaga-lembaga hukum gitu ya. Karena yang lalu itu problem. Saya kira itu yang pertama, termasuk independensi lembaga-lembaga negara yang memang bekerja independen gitu. Jangan mereka digunakan, termasuk kepolisian dan tentara ya, KPU, Bawaslu juga masuk ke situ ya, karena banyak sekali pengaruhnya. Nah, mereka bekerja independen dan nggak boleh digunakan menjadi alat politik penguasa ya, dalam bentuk untuk kepentingan apapun. Yang kedua, saya kira kebebasan sipil itu harus dijamin ya. Kritik-kritik itu mestinya tidak boleh diformulasi sebagai bagian dari upaya untuk menurunkan rezim lah. Tapi ya dunia seperti sekarang itu harus dilihat sebagai sebuah dinamika yang ya makin memperkaya wacana politik kita untuk merumuskan apa solusi yang baik bagi pertumbuhan dan perbaikan kebangsaan ke depan gitu ya. Yang ketiga, saya kira mendorong partisipasi publik ya, bukan sebagai alat politik semata, tapi sebagai subjek ya, yang memang harus berpartisipasi dalam konteks untuk mensukseskan demokrasi kita dan pembangunan bangsa ini. Menurut saya 3 catatan ini menjadi penting bagi pemerintahan Prabowo ke depan ya. Ini berdasarkan juga pengalaman-pengalaman di 2024 ini gitu. Oke, siap. Baik. Bung Jerry, terima kasih. Terima kasih Bersama kami dalam program Downcast. Sukses di tahun yang akan datang. Kita berharap semua sukses gitu ya. Siap. Pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam Downcast edisi akhir tahun 2024. Tidak lupa seluruh kerabat kerja Downcast dan Nusantara TV mengucapkan selamat menyambut tahun baru 2025. Semoga di tahun 2025 kita lebih sukses, sejahtera, dan tentunya selalu berbahagia. Saksikan terus Downcast. Saya Doni The Kaiser. Sampai jumpa. Salam Nusantara. Merdeka.